Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan? Hari ini kembali adalah sebuah hari yang luar biasa. Apapun yang saudara hadapi atau akan hadapi, percayalah bahwa hari ini luar biasa. Karena saudara memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita ada kesempatan saat teduh bersama-sama. Dan biarlah saat teduh ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita untuk menjalani hari kita dengan penuh sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan bersaat teduh bersama-sama. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh,
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Saat ini kami merasakan begitu besar keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Terima Yesus. kasih Yesus. Ya Roh Kudus, ajar kami semua Tuhan untuk senantiasa Haleluya. mau dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Terima Yesus, kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, buka hati kami sehingga kami boleh benar-benar menerima dengan baik Haleluya. setiap firman yang kami dengar. Amin, Tuhan. amin, amin, Tuhan amin. Yesus, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus. terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan tentunya melanjutkan pembacaan Alkitab kita kembali. Dan puji Tuhan, kita telah sampai pada kitab Markus pasal yang ke-10 ya. Dan hari ini akan kembali kita dibacakan oleh seseorang. Silakan Ibu. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus,
supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami."
Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tentu kami sangat mempercayai pada waktu tadi kita membaca kebenaran firman, ada sesuatu yang saudara sudah terima bersama-sama. Tapi izinkan saya akan mengulas sedikit apa yang baru saja kita baca tadi. Saya akan ajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-32. Perhatikan pada ayat yang ke-32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas. Haleluya. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid itu dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan kita tahu kemudian dia cerita bahwa mari kita pergi Yerusalem dan di sana aku akan diserahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hari ini kita melihat tentang kata-kata dalam ayat ini? Yang menarik di sini adalah murid-murid. Pada waktu mereka mengikut Yesus menuju ke Yerusalem, mereka berangkat bukan dalam keadaan senang. Mereka berangkat dalam keadaan cemas dan dalam keadaan ketakutan. Saya ulangi, mereka berangkat dalam keadaan cemas dan berangkat dalam keadaan yang penuh ketakutan. Mengapa mereka mengalami sebuah ketakutan? Tadi firman Tuhan kita jelas melihat bahwa tampaknya Yesus sudah bilang pada mereka bahwa Yesus mau ke sana, tanda kutip, untuk mati. Dan tentu ini sesuatu yang tidak mudah untuk diterima banyak orang.
mengikut Yesus. Dan Yesus sudah bilang, kali ini seolah-olah bilang gini ya, kali ini kamu ikut aku bukan untuk senang-senang, tapi kali ini kamu ikut aku untuk siap mati bersama-sama dengan aku. Karena kalau Yesus ditangkap, otomatis murid-muridnya juga akan kemungkinan besar ditangkap, bukan? Karena itu tidak heran mereka merasa cemas dan merasa takut. Tapi mereka tetap ikut Yesus loh. Iya enggak? Walaupun memang kemudian pada waktu Yesus ditangkap, mereka lari, pergi ke mana-mana. Tapi pada waktu itu, pada waktu perjalanan menuju Yerusalem, mereka ikut Yesus. Walaupun cemas, walaupun takut. Masih berani ikut Yesus. Dan itu gak gampang. Saudara yang kasih Tuhan, saya harus memberikan sebuah berita kepada saudara bahwa ikut Yesus itu tidak selalu Tuhan janji langit akan cerah. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu akan cerah kalau kau ikut aku. Tuhan juga nggak pernah janji bahwa selalu akan ada awan yang menaungi kepalamu sehingga kau nggak kepanasan. Tuhan juga nggak pernah berjanji bahwa segalanya akan baik-baik saja senantiasa. Ada kalanya, oleh seizin Tuhan, saudara tahu bahwa kali ini ketika saudara mengikut Tuhan, saudara harus akan berhadapan dengan sesuatu yang cukup menakutkan dan cukup membuat cemas. Tetapi ketika itu terjadi, apapun itu, maka saya mau berkata pada saudara, tetaplah ikut Yesus. Tetaplah berjalan bersama Yesus. Di tengah ketakutanmu, kecemasanmu, tetap datang pada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Ya, memang namanya manusia, lumrah kita takut ya. Mungkin saudara ada yang takut akan hari depan kalau terus ikut Yesus. Karena seolah-olah selama ini ikut Yesus gak ada pertolongan, ekonomi semakin terpuruk. Atau mungkin saudara takut hari ini ketika ikut Yesus karena saudara dikucilkan, akan semakin dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh lingkungan. Dan itu tidak mudah. Tapi siapapun saudara yang mengalami hal ini, saya berkata, tetap pandang Yesus sampai akhir. Ikut Yesus. Percayalah bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata Daud. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Sampai kapanpun, ketika Tuhan izinkan kita mengalami semuanya itu, percayalah melewati itu semua ada sesuatu yang indah dan mulia. Sebab Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib, tapi Dia juga bangkit dari antara orang mati. Percayalah tetap pada Dia sampai kapanpun. Percayalah kepada Tuhan di tengah situasi, kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa buat renungan hari ini. Bapa, kami tahu Tuhan, hidup sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini tidak mudah. Karena Kau sudah berkata, jangan heran kalau dunia membenci Engkau, karena dia lebih dulu membenci aku. Maka kami tahu Tuhan, bahwa hidup di dunia ini tidak mudah bagi seorang Kristen. Karena ada banyak orang yang membenci kami, dunia bahkan membenci kami. Ketika kami berdiri sebagai umat-Mu. Tapi kami bersyukur hari ini firman-Mu kembali menguatkan kami. Untuk di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan kami tetap mengiring Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau adalah Allah yang menjadi gembala kami. Engkau tidak berjalan di belakang kami, Engkau berjalan di depan kami. Engkau memimpin kami bagaikan seorang gembala yang baik. Sebab itu kami tidak takut bahaya Tuhan. Biarlah Kau bawa mata kami semuanya selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan sebentar lagi berdoa. Lebih dulu untuk orang-orang yang kita kenal, yang belum percaya Yesus. Mari doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Yes, baik. Sudah ya? Yuk kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, yang mana di antara mereka ada yang masih mengalami penderitaan, penganiayaan, ditindas karena nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, terus kami berdoa buat mereka, kuatkan mereka. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penindasan dan penganiayaan itu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuatkan teman-teman kami dan tolong teman-teman kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia mengalami masalah, dirundung berbagai macam hal. Kami berdoa Tuhan, kiranya tolong senantiasa Indonesia. Damai sejahtera-Mu kiranya Kau limpahkan atas Indonesia. Kasih setia-Mu, kebaikan kasih-Mu Kau limpahkan atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia. Bahkan pertobatan jiwa-jiwa, kiranya Tuhan tolong agar terjadi dengan luar biasa di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, banyak jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni juga kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami juga segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui pengampunan-Mu, kami berdoa kiranya Kau curahkan berkat-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, pendeknya orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas di dalam melayani-Mu. Tuhan, kiranya Kau cukupkan semua segala apa yang kami perlukan dan keluarga kami perlukan. Dan kami berdoa Tuhan, perlengkapi kami lebih lagi sehingga kami dapat lebih-lebih lagi melayani-Mu. Dan dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus berkati pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus berkati pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya berikan pertumbuhan rohani yang baik, sehingga jemaat-jemaat ini semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih yang kokoh sampai akhir hidupnya. Dalam nama Yesus tidak ada yang terhilang. Dalam nama Yesus mereka membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila masih ada yang sakit saat ini, dimanapun saat ini berada, Tuhan, kami berdoa kiranya Kau jamah. Engkau tolong Kau sembuhkan mereka yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah tolong sembuhkan mereka yang sakit. Yang dalam masalah, Tuhan juga berikan kemenangan. Dan kalau itu terjadi karena kesalahan umat-Mu, Tuhan kiranya tunjukkan letak kesalahan umat-Mu. Ampuni umat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami umat-Mu dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan dalam semua yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan kemenangan senantiasa. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, kami juga bersatu hati untuk kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan sekarang saya persilakan saudara tentu punya pergumulan pribadi. Yuk silakan doa bagi pergumulannya masing-masing. Saya berikan waktu. Silakan. Baik, sudah ya. Yuk kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami sebentar lagi akan menyelesaikan saat teduh ini dan kami berbahagia
karena kami boleh saat teduh lagi. Kami berbahagia karena kami boleh datang kepadamu, kekasih jiwa kami. Kiranya sekarang Kau memberkati ya Tuhan keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Dan jadikan juga kami berkat bagi sekeliling kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.